Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elidona Agnesia, NIM 41221415. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar manajemen yang telah diajarkan oleh dosen pengampu dasar manajemen, yaitu Ibu Yusmia. Bagi kalian yang bertanya, manajemen itu apa sih? Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau pengawasan yang bertujuan secara efisien dan efektif. Unsur manajemen itu dibagi menjadi 6M, yaitu sebagai berikut. Yang pertama di sini ada man atau manusia, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas perusahaan. Yang kedua di sini ada material atau bahan. Bahan diperlukan untuk proses produksi dalam suatu perusahaan. Yang selanjutnya di sini ada mesin. Mesin dibutuhkan untuk melancarkan jalannya perusahaan. Dan yang selanjutnya lagi di sini ada money atau uang. Uang di sini sebagai aset yang mendukung operasional perusahaan. Uang di sini sangat penting sebagai modal awal perusahaan dan lain-lainnya. Yang selanjutnya ada metode digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya efisiensi dan pemborosan. Yang terakhir di sini ada market atau pasar sebagai sarana distribusi, pembentukan harga, dan sebagai tempat promosi. Setelah membahas berbagai unsur-unsur yang ada pada manajemen, sekarang di sini saya akan membahas tentang fungsi manajemen sebagai proses manajemen. Ada 4 fungsi manajemen sebagai proses manajemen yang disingkat sebagai POAC. Yang pertama P adalah planning atau perencanaan, merupakan proses pendefinisian tujuan organisasi, pembuatan strategi untuk mencapai tujuan. Planning di sini bertujuan untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua ada O, yaitu organizing atau organisasi, yaitu proses penyusunan atau penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan. Proses ini adalah proses mengorganisasikan atau menyusun struktur organisasi. Contohnya, merekrut karyawan dan tenaga ahli untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Jadi, semuanya sudah ada di porsinya masing-masing. Dan satu orang itu sudah ada tanggung jawabnya masing-masing. Yang ketiga ada actuating, yaitu proses penerapan atau implementasi dari semua rencana, konsep, ide, serta gagasan yang telah dibuat sebelumnya untuk meraih tujuan bersama. Yang terakhir di sini ada C, yaitu controlling. Pengendalian adalah bentuk kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi sebuah perusahaan. Poin ini juga berguna untuk memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan, disusun, dan dijalankan dapat berjalan sesuai dengan aturan main atau prosedur yang telah dibuat, supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. Cukup sampai di sini video yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.